Halo, balik lagi di Usahain, salah satu channel yang akan membahas seputar dunia usaha. Saat ini kita sedang berada di Dusun Krusung, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo. Nah, kita mau bincang-bincang soal usaha, yaitu usaha truk miniatur atau diorama. Di rumah kecil juga ada mobil-mobil truk mainan kecil, banyak lah pokoknya. Semoga menginspirasi. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang dengan ownernya langsung nih. Halo Mas, selamat sore. Selamat sore. Dengan Mas siapa? Saya dengan Pak Pedro. Oh, Bapak Pedro. Nah, Pedro. beliau ini adalah seorang pengrajin miniatur truk, RC, dan diorama. Nah, jadi beliau ini sudah menekuni usaha mainan ini mungkin sudah berapa lama Mas, bisa diceritakan? Ya, kalau berapa lama itu mungkin belum lama ya, karena kita mulai itu belum lama ini, baru tahap merintis lah. Oh, tahap merintis. Ya, sekitar ya 1 tahun lah. Oh, 1 tahun. 1 tahunan. Oke. Nah, inspirasinya awalnya dari mana Mas? Kok bisa kepikiran buka usaha mainan? Soalnya kan ini kan perlu detail yang rumit. Perlu keahlian khusus lah. Kalau ini kan jelimet menurut saya sendiri. Iya. Gimana nih, bisa diceritain ke teman-teman? Oh, jadi gini ya, kalau untuk inspirasi itu sebenarnya nggak ada niatan ya saya ya. Nggak ada niatan, itu cuman kebetulan. Kebetulan itu ya dulu anak saya kan minta dibelikan mainan. Nah, berhubung tahu sendirilah ekonomi sekarang kan susah. Susah. Yeah. Jadi kan daripada beli mahal kita bikinkan gitu. Okay. Ceritanya kita bikinkan. Setelah kita bikinkan sudah jadi. Nah, kan terus kita posting lah. Sama sekarang kan modelnya sosmed. Nah, kita posting kesana sih, ternyata ada yang nanya itu, Pak. Ada yang nanya. Itu belinya di mana, Mas? Kok bagus? Terus harganya berapa? Nah, mulai dari situ saya berpikiran itu kok ini kayaknya bisa jadi peluang usaha. Nah, begitu. Nah, dari situ saya coba-coba lagi, bikin lagi, terus saya posting lagi. Ternyata rame, yang nanya-nanya rame. Nah, setelah itu saya berniat memang bikin untuk dijual. Meskipun memang belum terlihat lah hasilnya ya, namanya orang usaha gitu kan. Kita coba-coba dan ternyata ya berapa bulan itu, sekitar 1,5 bulanan lah. Itu pertama kali saya menjual unit bikinan saya sendiri. Nah, untuk bahan-bahan sendiri ini menggunakan apa Mas? Soalnya ini kelihatannya udah rapi dan profesional sekali. Wah, kalau bahan itu bervariasi dan banyak ya macamnya ya. Tergantung pesanan berarti ya? Iya. Tapi ya tidak juga. Maksudnya kalau soal bahan itu terutama kan ada yang dari multiplex seperti ini ya. Ini bahannya multiplex. Ini full multiplex. Kalau yang ini full PVC. Ya, kadang ada juga yang campur antara multiplex dikombinasikan dengan PVC. Kita mengikuti apa namanya ya, detail-detailnya ya. Kadang kan ada yang detailnya itu susah kalau pakai multiplex, jadi kita kombinasikan dengan PVC. Ya, karena kan ini kan miniatur itu apalagi dengan skala yang lebih kecil itu otomatis kan pengerjaannya menjadi lebih susah. Tantangannya sendiri apa Mas nih buat Mas Pedro, khususnya untuk di bidang miniatur truk ini apa? Kendalanya, kesulitannya apa? Kalau kendala, kesulitan itu apa ya? Awal kita menghitung skala. Oh, skalanya ya. Karena apa? Skala itu menentukan hasil. Kok bisa? Ya. Karena kita salah satu skala saja, nanti sudah nggak ketemu. Misal di sini skala 1:10 lah ya kita taruh. Nanti di belakang sini kita 1:16, nanti sudah nggak ketemu. Jadi pun nanti dilihat itu nggak apa namanya itu, Mas? Kurang presisi mungkin. Ya, kurang presisi lah. Terlihat agak lucu gitu. Iya, karena memang butuh keahlian khusus teman-teman untuk bisa membuat miniatur ini. Jadi otomatis kan banyak yang perlu dipelajari lah buat teman-teman. Nanti kalau misalkan mau pesen nih Mas, bisa kemana nih nanti? Bisa lewat
mungkin online atau gimana? Oh, Bisa kalau diceritakan? kalau untuk pemesanan bisa. Ya. Kita bisa pesan di sini bisa ya. Bisa sesuai requestan juga bisa. Oke. Misal kayak Bisa gini, custom ya? ya Bisa custom. sesuai keinginan. Misal kayak gini mau ditulisin Ya. sesuka hati lah, bisa. Oke. Pasang foto juga bisa. Ya. Gitu. Jadi kalau mau pesan sementara kita itu lewatnya online shop ya. Oke, online shop. Lewat aplikasi TikTok. Oh, TikTok. Oke. Nanti kalau untuk alamatnya bisa ditaruh aja ya. Nanti kita Tuh. cantumin di bawah ini ya. Jadi buat teman-teman yang mau pesen miniatur, diorama buat anaknya atau buat konten atau buat koleksi, nanti bisa hubungi di bawah ini ya. Oke. Kalau soal harga tenang saja, Mas. Kita nggak mahal-mahal lah ya. Oke. Kita harganya harga ekonomis saja. Oke. Dan ini juga hasilnya rapi sih menurut saya, bagus, recommended buat teman-teman yang mau pesen mainan di sini. Lebih lagi spesifikasinya truk, miniatur dan lain-lain. Iya. Oke. Kita menyesuaikan juga. Pokoknya mau Ya. kelasnya kelas hobi atau kelas mainan kita kan Ya. menyesuaikan. Oke. Nah, ini nih Mas mau bertanya nih, kalau selain miniatur truk, apalagi yang biasanya orang pesen? Paling diorama. Oh, diorama. Oke. Cuman kalau diorama itu saya itu ya apa ya? Jarang menerima itu karena waktunya Oke. memakan terbatas makan Lebih lama. waktu yang lebih lama. Oke. Kadang kita mengerjakan ini aja, waduh sudah bingung kan bagi waktunya. Iya. Tapi misal ada yang minat diorama, asalkan cocok bisa. Iya, bisa ya. Contohnya ya kayak gini Mas, kayak yang ini. Oke. Ya. Nah, kalau untuk lama proses pengerjaannya biasanya untuk miniatur truk ini berapa lama Mas biasanya? Untuk proses pemesanan dari awal sampai finishing sampai dikirim. Oh, kalau untuk lama waktu itu Tergantung apa namanya detail ya. Detailnya. Tergantung. Oke. Menyesuaikan lah, menyesuaikan. Oke. Semakin sulit, Semakin mungkin detail, semakin sulit, kadang skalanya makin kecil itu Iya, makin makin lama ya, Iya. karena butuh detail-detail Ya. dan khusus mungkin bahan bakunya kan, karena kan bisa kalau menggunakan kayu semua kan mungkin agak sulit ya karena kecil ya Nah, mungkin. itu juga kendala. Iya. Ya, Mas. Apa namanya kalau ini multiplex sama PVC Mhm. itu kalau dibikin enakan yang PVC. PVC. Ya, oke. soalnya kalau PVC itu kita cuman main dipanasin ya. Mhm. Nanti Oh, untuk oke. bentuknya itu sudah gampang. Iya, Tapi kalau kayu kita kan harus mengikuti pola. seperti polanya ya, dan dia juga harus permukaannya harus halus Mas ya kalau Nah, kayu itu ya. harus ini Untuk ini. dempul juga. Iya. Prosesnya itu panjang lah pokoknya Jangan itu. ya, oke. Nah, kalau untuk pengiriman sudah kemana aja nih Mas Pedro selama ini? Kalau untuk pengiriman alhamdulillah kita malah ke luar kota, luar kota ya? pulau juga Iya. ya. Kalau luar pulau itu paling jauh kita ke Sulawesi. Sulawesi, oke. Sulawesi. Kalau ke Papua kita masih terhalang dengan ekspedisi ya. Soalnya di sini itu terutama di Wonosobo itu Iya. susah kalau yang ke Papua kayaknya. Iya. Tapi ya kalau misal ada yang dari Papua ya, teman-teman dari Iya. Papua mau pesen, nanti kita usahakan Nah, kita lewat tetap. jasa kirim kota Oke. tetangga lah ya. Oke, Bisa. berarti buat teman-teman yang jauh juga tetap masih bisa pesan ya. Bisa, bisa. Dengan mungkin dengan skala-skala tertentu, mungkin kalau terlalu besar mungkin agak repot ya Mas Pedro. Bisa. Oh, tetap bisa. Nanti kita lewatnya Oh. kargo. Oh, kargo. Ya. Oke. Pokoknya insya Allah aman sampai tempat. Soalnya packingnya pun kita pakai peti ya. Kalau Oke, untuk oke. yang miniatur, yang seperti inilah, seperti ini kan Mm-mm. supaya sampai tempat itu aman kita Iya. pakai peti. Gitu. Jadi lebih safety ya teman-teman ya, Iya. Mas ya. Nah ini teman-teman hasilnya rapi, bagus, detail-detailnya dapat, terus dia bahannya juga sudah yang bagus. Ini menggunakan PVC. Bukan Mas, yang Oh, ini bukan PVC, Mas? ya yang ini justru mah multiplex. Oh, Nah ini bukan. saya tambahkan sedikit ya Mas. Oh, saya Nih, kira ini ini yang PVC. ini loh Mas. Oh ini yang Bedanya ya kalau bahan PVC sama apa namanya multiplex. multiplex. Coba Oh, diangkat Mas, diangkat. oh, iya, iya. Yang ini. Iya ya. Diangkat. Lebih halus ternyata yang Nah, PVC. untuk detailnya ya, ini kalau pakai multiplex kan depannya Iya. kan agak rata. Kalau mau dibentuk kayak gini oval itu susah. Oh iya iya. Itu poin plusnya kalau Poin plusnya PVC di ya. situ. Jadi bisa lebih detail gitu. Kalau untuk masalah harga PVC dan multiplex itu ada perbedaan Mas? Ada, Ada ya? jelas ada, Oke. jelas ada. Tapi kalau di kita itu nggak jauh lah, Oke. jauh. Oke, mungkin lebih ini ya.
beda-beda dikit lah dengan Ya, kualitasnya lebih bagus, ya. teman-teman. Nanti kalian bisa Nah. pesen nih di sini. Sudah ada variasinya berarti ini, Sudah Mas? ada lampunya ini di sini tombolnya ya. Iya, iya. Tapi kita kan yang ikut juga pesenannya. Iya, iya. Nah ini kebetulan baterainya belum dicas, mau habis ini Bagus banget nih. baterainya. Ada variasinya, lihat. Oh, ini udah hampir kayak RC nih, Mas. Kalau udah kayak gini nih. Iya. Ini harganya pun juga murah kok, Mas. Oke. Murah. Nggak Buat- sampai jutaan, enggak. Bisa di-spill nih, range harganya mulai dari berapa, Mas? Kalau untuk harga itu kita buka dari harga 350 ya. Wow, sangat terjangkau sekali, 350. teman-teman. Cocok banget nih buat yang suka koleksi. Ini kan skala 16, kalau Iya. ini skala 20. Ini sama-sama Oh, ini ya skala dari 20. kantor gitu kan. Hmm, Tapi beda skala. Iya, Skala iya. 16, skala 20. skala 20. Begitu. Nah, kalau sekarang yang banyak diminati itu yang skala berapa, Mas? Yang mungkin dari jenis truk atau mobil lain? Kalau untuk skala itu nggak bisa jadi patokan ya. Enggak ya? Soalnya itu selera. Mm-mm. Selera. Oh, selera ke si pemesannya sendiri ya? Iya. Hmm, Seleranya. seleranya beda-beda ya. Tapi tetap bisa di custom sesuai keinginan ya, Bisa, sesuai keinginan bisa. pemesan. Namanya juga miniatur. Iya, karena detail-detailnya lengkap banget. Iya, Ada terpal-terpalnya nih kayak yang habis bawa muatan berat. Ini berarti home industry ya, Mas, masuknya ya? Iya. Home industry. Handmade. Handmade ya, handmade. Meskipun skala rumahan masih skala kecil, tapi Mas Fitri udah mengirim ke berbagai wilayah ya, Mas? Ya, alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. sudah mulai dikenal. Oke. Nah, untuk namanya Pedro Salvatore HMD, ada channel YouTube-nya, Mas? Ada ini udah Ada ada ya? semua ya di sini Oke, pokoknya. nanti Nanti ya. buat teman-teman yang mau kepo-kepo proses pembuatannya, detail-detailnya saya cantumin YouTube-nya Salvatore_HMD. Tapi kita aktifnya itu kalau di TikTok ya. Di TikTok ya? Lebih Oke. aktif di TikTok. Oke, di TikToknya nanti ada nih @petro_salvatore_HMD. Buat teman-teman nih, Mas, apa nih motivasinya buat yang mau memulai usaha, bingung mau usaha apa nih, kunci utamanya usaha itu apa sih, Mas? Kunci utama. Mungkin kalau menurut saya itu nggak ada kuncinya, Mas. Ya kan Iya. kadang ada seorang yang memulai itu, waduh bingung nih mau usaha apa, Iya. mau ini keahliannya apa. Motivasi itu mungkin kita jangan pernah menyerah, Ya, apalagi bilang tidak bisa sebelum kita mencoba. ya. Begitu. Karena apa? Kita nggak tahu. Ya seperti saya, nggak ada yang namanya tujuan utama untuk bikin ini terus apalagi saya jual kan. Iya. Nggak ada. Tadinya cuma bikinkan untuk anak, saya posting kok ada yang suka. Iya. Nah, dari situ saya langsung berpikir untuk bikin terus saya Iya. jual dan ternyata sampai Saat jauh ini alhamdulillah keterusan. ya jadi penghasilan, Mas, biarpun sedikit-sedikit gitu kan. Oke. Nah, jadi itu saja pesan saya, kalau sampean memang niat ya tetap berusaha apa yang diinginkan, Oke. jangan pernah menyerah. Oke, ya. Kuncinya satu, tetap berusaha dan jangan menyerah ya, Mas ya. Ya, jangan Oke. takut mencoba. Oke, Itu. jangan takut mencoba. Karena kalau belum Iya. dicoba kita nggak tahu. Iya. Nah, segitu Begitu. dulu teman-teman, usahain. Nanti kita lanjut lagi di next episode. Semoga menginspirasi semuanya. Ciao.